rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa ridha wa qurbi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Buya Ki Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi, serta DKM Masjid Nurul Yakin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang alhamdulillah masih terus-menerus diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih digerakkan hati kita, diberikan taufik oleh Allah untuk datang ke tempat ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah dan duduk bersama menghidupkan waktu baina subuh wal isyraq dengan kajian ilmiah. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduk bersamanya kita di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang keadaan yang sangat sulit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Keadaan yang sangat mencemaskan, mengkhawatirkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kemarin sudah kita baca tentang bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka tujuan utama dalam perang Uhud ini ingin membunuh Rasulullah dan membunuh Sayyidina Hamzah sebagai pembalasan dendam atas kekalahan dalam perang Badar. Nah, kemarin ketika Rasulullah sudah terkepung karena beliau memanggil para sahabatnya hingga akhirnya dikepung oleh musuh. Nah, di situ Rasulullah dianiaya luar biasa. Ditebas dengan pedang, dilemparkan anak panah, sehingga saking kerasnya itu tebasan pedang yang diberikan oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Qam'ah, menyabet pedang luar biasa dengan sangat kerasnya. Ya, untung saya Rasulullah pakai baju besi, bahkan 2 lapis. Ya, sebagai persiapan beliau memakai dua lapis baju besi, baju perang yang menutup semua rapat. Ya. Bagian helmnya juga rapat ke bawah ini, ke bawah leher semua. Sehingga ketika ditebaskan pedang itu ke arah leher beliau, ya hanya benturan antara helm besi itu dengan pedang. Namun meskipun demikian benturannya itu sangat keras. Kita pakai baju, pakai helm, dipentung pakai martil. Itu helm itu kan ada busanya ya. Ada busanya yang melindungi kepala supaya nggak sakit. Ini kan besi semuanya. Semuanya besi. Ketika besi itu dihantam dengan pedang dengan sekuat tenaga, kira-kira gimana? Dia tetap sakit di sini.
Sehingga hal ini menyebabkan kesudahannya nanti Rasulullah selama beberapa bulan itu merasakan sakit yang luar biasa dari tebasan itu. Dan juga lemparan pedang, lemparan anak panah sudah bertubi-tubi itu. Bertubi-tubi yang dirasakan oleh Rasulullah hingga mengenai pipi beliau. Ya, bawah pipi kiri kanan ini. Nah, yang tadi saking kerasnya tebasan pedang itu hingga salah satu rantai pengikat rantai helm ini besi itu masuk menusuk ke pipinya Rasulullah. Ya, saking kencengnya itu tebasan pedang tadi hingga mental itu, kontal bahasa kita ya, rantai yang mengikat di atas kepala ini masuk ke pipi beliau kiri kanan dan masuk ke tulang pipi saking kencengnya itu. Dan nanti ada seorang sahabat yang mencabut ini nggak bisa dengan tangan karena saking kerasnya itu, sehingga nanti dicabut dengan gigi salah seorang sahabat. Saking kencengnya tadi itu tebasan pedang itu hingga rantai yang mengikat di helm perang Rasulullah ini, penutup kepala itu menusuk ke pipi beliau ini. Pipi ini di tulang sini. Luar biasa. Nah, kemarin ketika Rasulullah dalam keadaan seperti ini, sahabat Abdullah, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan pengamanan yang luar biasa karena memang hanya tinggal mereka bertiga, Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Adapun riwayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak terlalu jelas bagaimana cara beliau perang di sekitaran itu, hanya beliau melemparkan anak panah saja. Melemparkan anak panah dan Rasulullah ikut membantu memberikan anak panah sambil memberikan doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah mendapatkan doa dari Rasulullah bahwasanya setiap anak panah yang dilempar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini pasti kena. Apapun itu sasarannya pasti kena. Itu berkat doanya Rasulullah. Dan namun yang sangat jelas itu cerita kisah tentang Talha bin Ubaidillah. Nah, dalam riwayat Syekh Sofiur Rahman ini, beliau itu bersama. Jadi Rasulullah itu bersama kemarin dengan 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Muhajirin. 7 orang itu sudah tewas semuanya, tinggal 2, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Syekh Khalid bin Muhammad Khalid dalam kitab beliau Rijalun Haular Rasul, itu para kesatria yang senantiasa mendampingi Rasulullah itu, bahwasanya riwayatnya agak berbeda. Jadi posisi Talha bin Ubaidillah ini agak jauh dengan Rasulullah. Bahkan Sayyidina Talha ini berkuda, termasuk pasukan berkuda. Nah, ketika Sayyidina Talha ini melihat Rasulullah sudah terkepung dan Sayyidina Talha ini dikatakan dalam kitab tersebut sudah waspada memang. Dia ini sudah punya firasat bahwasanya tujuan utama orang musuh ini adalah untuk membunuh Rasulullah. Jadi beliau ini senantiasa meskipun jaraknya tidak berdekat, tapi selalu mengawasi Rasulullah keadaannya. Pokoknya sambil perang itu, sambil menghunuskan pedang berperang dengan musuh itu, selalu pandangannya ke arah Rasulullah. Saking khawatirnya dengan kondisi Rasulullah di sana, di bagian belakang. Maka Sayyidina Talha bin Ubaidillah ini ketika melihat Rasulullah mulai terkepung, nah, dilihat Rasulullah sudah terkepung dengan 7 orang dari Ansar tadi tewas semuanya, maka segera tuh Sayyidina Talha memutar kudanya menuju Rasulullah, mengarah ke arah Rasulullah. Fasara nahwar Rasul, bersegera beliau menghadap atau menuju kepada posisi Rasul. Wa raha radhiyallahu anhu yajtazu tariqan ma'atuluhu ala qasrihi. Padahal jaraknya mungkin dari antara beliau dengan Rasulullah itu enggak terlalu jauh ya, bahasa kita, karena dalam perang itu enggak terlalu jauh.
Tapi karena saking padatnya musuh, banyaknya musuh itu terasa sangat jauh. Karena rintangannya menuju Rasulullah itu sangat sangat berat. Rasulullah sudah dikepung, sudah dikelilingi oleh ratusan orang. Sedangkan ini Sayyidina Thalha ini mau ngerangsel itu berat rasanya. Jalan yang sekiranya itu dengan berkuda hanya mungkin dalam beberapa detik bisa sampai, ini bisa menitan. Ada beberapa detik sampai itu mungkin, kalau dengan kuda nggak sampai 1 menit sampai, ini sampai menitan. Lama saking banyaknya musuh. Tariqan ta'taridu kullu shibrin minhu asyaratis suyuk. Nah, setiap beliau mau melalui selangkah itu langsung puluhan pedang menyambar. Nah, bayangin. Setiap mau melangkah kudanya itu puluhan pedang menjambar kepada Sayyidina Thalha. Tuh pedang anak panah udah kayak apa tahu dah. Saking banyaknya. Wa asyaratin minar ramah al-majnunah, dan anak panah tombak itu melayang mencari mangsanya, udah pada dilempar sana lempar sini oleh musuh. Tapi tetap dilalui oleh Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Menuju mana? Mau menuju Rasulullah. Saking khawatirnya. Nah, ketika sudah mulai dekat dengan kondisi Rasulullah, dengan posisi Rasulullah, nah Sayyidina Thalha ini ngelihat wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'idin yasilu min wajnataihi dama. Beliau melihat kedua pipi Rasulullah ini mengalirkan darah. Sebab tadi itu, sebab tebasan pedang si Abdullah bin Qam'ah yang membuat masuk ini rantai kepala beliau ke dalam pipi. Ya, saking kencangnya. Ini Sayyidina Thalha itu udah melihat dari jauh, Pak. Berdarah Rasulullah di pipinya ini. Melihat giginya juga patah, bibirnya berdarah. Pokoknya di antara muka Rasulullah, karena kan helm itu yang bagian kosongnya bagian muka, yang nggak ada penjaganya lagi. Adapun belakang ini tertutup semua rapat. Jadi bagian muka Rasulullah ini sudah penuh dengan darah. Nah, ketika beliau melihat Rasulullah dari jauh udah penuh dengan darah wajahnya, wa yatahamalu ala nafsihi. Udah beliau sangat khawatir. Fajanna jununahu, enggak sadar dia. Udah enggak sadar, depresi. Melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu dan histeris. Kalang kabut kalau kita melihat orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu penuh dengan darah, luka, dianiaya oleh orang. Gimana rasanya itu? Ya kalau gambarannya kita melihat anak kita lah. Ya, orang paling kita sayang ya siapa selain ibu? Ya anak. Melihat anak kita dianiaya seperti itu, perlu dengan luka, darah semuanya, gimana rasanya? Fajana jununahu, tidak dapat mengendalikan diri, udah nggak sadar dah. Sayyidina Thalha ini udah nggak sadar ketika melihat Rasulullah penuh dengan luka wajahnya, udah nggak sadar. Wa qata'a tariq al-haul fi qabzatin aw qabzataini. Kemudian dia terobos tuh langsung musuh, melompat dari atas kudanya. Kudanya lagi jalan langsung lompat menerjang musuh, kemudian menuju Rasulullah. Udah nggak sadar nih. Saking nggak sadarnya udah nggak ada kepikiran mati lagi udah. Saking apanya? Saking khawatirnya melihat kondisi Rasulullah ini. Wa amama Rasul jadda ma yakhsha, dan ternyata benar apa yang beliau khawatirkan tentang Rasulullah ini terjadi. Rasulullah penuh dengan luka, dan dalam riwayat terkena panah, lututnya juga penuh dengan luka. Suyuful musyrikin talhathun nahwahu, dan pedang-pedang orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik itu semuanya mengarah kepada Rasul. Ketika Rasulullah melihat Rasulullah sedang ditebas-tebasin dengan pedang, disabet dengan pedang, dikeliling sekelilingnya, nggak ada lagi orang. Maka serta-merta beliau langsung masuk merangsek dan melindungi Rasulullah. Inilah beliau menjadi daripada pedang-pedang itu tuh. Dan jadi tameng buat Rasulullah, tameng hidup. Bukan dengan tameng perisai, bukan. Tapi beliau jadikan tubuhnya ini sebagai tameng untuk Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah itu jatuh di sebuah lubang
lubang yang digali oleh Abu Amir, seorang fasik tuh, orang Ansor yang bersekongkol dengan orang musyrik ingin membunuh Rasulullah, yang merasa pangkat jabatannya direbut oleh Rasulullah itu. Jadi dia memang sudah menyiapkan lubang untuk posisi muslim di situ supaya sebagai tipu dayanya untuk mencelakakan Rasulullah, dan Rasulullah jatuh di situ. Posisi jatuh ya udah habis. Nah, disitulah Sayyidina Thalha Ubaidillah menjadikan dirinya sebagai tameng, Pak. Sebagai tameng, dan dalam riwayat tangan kanannya ini terkena tombak sehingga nggak bisa digerakkan lagi. Kemudian beliau tarik Rasulullah dari lubang itu sambil disikap seperti ini, dan tangannya sambil mengayunkan pedang kiri kanan. Luar biasa sekali Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Jadi Rasulullah udah disikap sama beliau, diselamatin. Tangan kanannya ini nggak berhenti mengayunkan pedang. Kiri kanan itu pedang. Untuk apa? Untuk menangkis serangan musuh. Wara'ad damar Rasul Karim yanzifu wa alamahu ta'anu. Dan beliau mendengar rintihan Rasulullah. Beliau tatapi itu darah yang mengalir dari wajah Rasulullah, dan beliau dengar rintihan Rasulullah. Rintih bukan mengeluh, karena memang saking sakitnya mukanya Rasulullah sudah luar biasa lukanya, merintih Rasulullah. Fasanadahu wa hamalahu ba'idan, kemudian terus dituntun mundur, Pak. Dituntun mundur. Ini tubuhnya Sayyidina Thalha ini udah enggak tahu udah kayak apa, tahu kan? Yang kena panah, yang kena pedang karena melindungi Rasulullah, menjadikan tubuh beliau sebagai tameng, udah ketahuan lagi berapa lukanya. Dalam riwayat 70 sabetan pedang, tusukan tombak, lemparan panah itu. Dalam riwayat yang lain 80 semuanya. Bahkan di tangannya ini terkena tombak, karena tangannya kanannya doang yang berat, jadi tombak sama musuh. Terus dibawa mundur oleh Sayyidina Thalha hingga ke tempat yang aman. Mutaakhiran ila makanin aminin, terus dibawa mundur oleh Sayyidina Thalha ke tempat yang aman, namun bukan langsung situ aman, bukan. Artinya ke tempat yang sekiranya serangannya itu lebih sedikit. Bainama yaminuhu barakallahu yaminahu tadribu bisayf, sambil tangannya terus nggak berhenti menghindari serangan musuh, menangkis serangan musuh, nggak berhenti ini tangannya ini. Luar biasa. Tuqatilul musyrikin alladzina hatu bir rasul, beliau tangkis tuh serangan musuh yang memang sudah ngerubung. Beliau hanya berdua dengan Rasulullah, dirubung oleh musuh, nggak berhenti, diibaratkan isi seperti wa mala'u dairal qital mislal jarat, seperti Rasulullah dan Sayyidina Thalha itu dikerubutin oleh belalang, saking banyaknya musuh tuh. Saking banyaknya musuh yang ingin menyerang Rasulullah dan menghabisi nyawa Rasulullah. Nah, ketika sudah sampai belakang tempat yang agak aman itu, baru udah para sahabat-sahabat yang lain yang tadi itu mulai merangsek lagi. Mulai merangsek, salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah mulai merangsek. Jadi perjuangan Sayyidina Thalha itu luar biasa beratnya, luar biasa kerasnya, dan luar biasa uletnya. Kecintaannya dan keimanannya itu udah luar biasa, udah nggak bisa kita gambarkan. Kalau orang udah seperti itu, udah nggak ada takutnya sama sekali dengan kematian, ya keimanannya sangat tinggi. Sampai ada ayat yang turun ketika perang sudah selesai. Itu Rasulullah mendapatkan wahyu dalam surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal ladzina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang beriman itu ada sekelompok orang yang telah menepati janjinya.
Jadi kan para sahabat ini diantaranya Thalha bin Ubaidillah itu berjanji, karena Sayyidina Thalha ini termasuk orang yang gak ikut perang Badar. Sayyidina Thalha, kemudian ada beberapa orang sahabat lagi gak ikut perang Badar. Kenapa? Karena dapat tugas dari Rasulullah pergi ke Syam pada saat itu untuk melihat bagaimana kondisi Syam, untuk berdagang, untuk nanti mungkin sebagian sahabat ada yang pergi ke sana untuk lihat kondisi, sehingga tidak sempat tidak ikut dengan perang Badar. Ketika mereka sampai dari Syam ke Madinah, Rasulullah telah kembali ke kota Madinah setelah perang Badar itu, sehingga mereka merasa sedih dan berjanji kalau seandainya nanti akan ada peperangan lagi, saya pasti ikut dan saya akan mengerahkan sekuat tenaga, kemampuan untuk membela Rasulullah dan Allah. Dan ini beliau tepati janjinya. Beliau habis-habisan membela Rasulullah, membela agama Allah, dan beliau tepati janjinya. Sehingga turunlah firman Allah, di antara orang-orang beriman ini ada orang-orang yang telah menepati janjinya itu. Faminhum man qada, sebagian mereka ada yang gugur syahid dalam peperangan. Wa minhum man yantadhir, sebagian lagi ada yang masih hidup menunggu datangnya syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak sekali-kali merubah daripada janjinya itu. Nah, ini dari ayat ini sudah menjadi kabar gembira bahwasanya orang-orang yang mengikat janji oleh Rasulullah pada saat itu kelak meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah, karena sudah dicap oleh Allah sampai mati pun mereka tidak akan merubah janjinya itu. Nah, Rasulullah ketika turun ayat ini ngelihat sahabat, sambil ngelihat, dibacain kepada para sahabat sambil nengok. Nah, ketika itu ngelihat Sayyidina Thalha, maka Rasulullah bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qada nahbahu falyanzur ila Thalha. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang berjalan di atas muka bumi ini, yang telah menyerahkan nyawanya tapi dia masih hidup. Atau dalam riwayat yang lain, barang siapa yang ingin melihat seseorang syahid yang masih hidup hingga saat ini gitu, maka lihatlah si Thalha. Saking apa? Saking mulia, saking perjuangannya sangat berat, perjuangannya yang luar biasa dalam membela Rasulullah. Dan Sayyidina Thalha ketika mendengar ini luar biasa tenang hatinya, senang hatinya, gembira bahwasanya beliau sudah dicap oleh Allah, oleh Rasulullah, yang akan menjadi orang yang husnul khotimah kelak. Karena sampai akhir hayatnya beliau terus-menerus memperjuangkan agama Islam dan tidak sedikit pun memikirkan yang namanya dunia. Sayyidina Thalha bin Ubaidillah nanti panjangnya, beliau termasuk sahabat yang usianya panjang sampai ke masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ya, terus sampai setelah itu sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Thalha ini sampai Sayyidina Ali menjadi khalifah terus. Baru beliau syahid di situ. Nah, ketika tadi itu Sayyidina Thalha membawa Rasulullah, tentu kondisi beliau itu udah begitu parah, luar biasa. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar datang melihat sampai tempat Rasulullah mengatakan, dawin duna akhakum, wahai Abu Bakar, tolong ini selamatin saudara kamu, Thalha maksudnya, karena kondisinya sudah sedemikian parah lukanya. Namun sebelumnya perjalanan Sayyidina Abu Bakar juga menuju Rasulullah itu bukan gampang. Nah, mulai datangnya para sahabat menuju Rasulullah itu begitu cepat. Jadi kejadian ini diceritakan oleh musannif begitu cepat terjadinya. Mulai dari penyerangannya Khalid bin Walid itu, pengepungan dan penganiayaan kepada Rasulullah itu kejadiannya begitu cepat. Ya, kalau kita baca sih emang lama, tapi dalam faktanya atau kejadiannya itu begitu cepat. Mulai dari merangseknya Khalid bin Walid membunuh pasukan pemanah, kemudian merangsek ke bawah hingga mengepung pasukan dan menganiaya Rasulullah di situ, itu begitu cepat. Sehingga apa? Sehingga
Para sahabat itu ya belum sempat itu mendatangi Rasulullah, belum sempat sampai istilahnya. Ketika kemarin Rasulullah kita baca beliau memanggil-manggil para sahabatnya untuk berkumpul, itu belum sampai. Masih dalam perjalanan menghadapi musuh ini, Rasulullah sudah luka. Rasulullah sudah dianiaya sedemikian rupa. Jadi sangat cepat kejadiannya. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanannya itu terus tuh merangsek sama seperti Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, sangat berat perjalanannya menuju Rasulullah ini. Wa Sa'ad wa Thalhah yukafihani asyadul kafah. Falamma wasalu aqamu haulahu sayajan min ajsadihim wa silahihim balaghu fi wiqayatihi min darabatil adu wa hajamatihi wa kana awal man raja ilaihi wa tsani fil ghar Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang pertama sampai menuju Rasulullah. Dan di sini Sayyidina Abu Bakar menceritakan bagaimana perjuangan beliau sampai menuju Rasulullah itu. Dan apa yang beliau temukan. Nah, beliau menceritakan ketika semua manusia, para sahabat ini posisinya jauh dari Rasulullah. Nah, tinggal beberapa orang saja tadi. Ya, 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Muhajirin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Fakuntu awwalu man fa'a ilan Nabi." Saya adalah orang yang pertama kali datang ke tempat Rasulullah berada. Fara'aitu baina yadayhi rajulan yuqatilu anhu wa yahmihi. Dan dari kejauhan saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang berperang melindungi Rasulullah, menjaga Rasulullah. Ya, cuman belum kelihatan mukanya nih dari belakang. Siapa itu yang melindungi Rasulullah sedemikian rupa? Cuman dalam hatinya udah berbisik, qultu kun Thalhah, semoga itu Thalhah. Ya, gitu. Udah punya firasat, semoga orang yang menjaga Rasulullah itu adalah Thalhah. Kemudian juga beliau mengatakan, semoga laki-laki itu adalah dari keluarga besar saya. Ya, sehingga nanti kan istilahnya mendapatkan kemuliaan juga dengan hal itu. Dan akhirnya beliau terus mendekat hingga sebelum sampai menuju sampai posisi Rasulullah, ada laki-laki lagi nyamber. Satu datang seperti ingin mendahului Sayyidina Abu Bakar. Cepat buat itu laki-laki. Sayyidina Abu Bakar, siapa ini? Sahabat yang lain datang. Jadi saya di belakang Sayyidina Abu Bakar itu menuju Rasulullah, tiba-tiba ada lagi datang laki-laki, begitu cepatnya gerakannya menuju Rasulullah. Kemudian ternyata dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Abu Bakar melihat ini orang cepat sekali, seperti burung yang terbang, burung elang yang ingin mengambil mangsanya, cepat. Karena udah nggak sabar ingin melindungi Rasulullah. Nah, ketika posisi beliau sudah dekat, 2 orang ini, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sayyidina Abu Bakar mendekat Rasulullah, melihat kondisi Rasulullah yang sedemikian parah, melihat kondisi Thalhah bin Ubaidillah yang sedemikian parah, lebih parah lagi, Rasulullah mengatakan, "Dunakum akhakum." Wahai Abu Bakar, wahai Abu Ubaidah, tolong saudaramu ini. Faqad aujab. Sungguhnya orang ini berhak untuk masuk ke dalam surga. Udah dicap lagi itu. Udah di stempel lagi oleh Rasulullah, orang ini wajib nanti masuk ke dalam surga. Wa qad rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wijanatihi. Yang tadi saya katakan, Rasulullah ini di sini ada 2 besi yang menancap. Ya, di pipinya nih. Dan itu dicopotin, ditarik pakai tangan nggak bisa. Saking kerasnya tuh. Besi yang menancap di pipi Rasulullah. Udah gitu kan posisinya banyak darah kan. Basah tangan dengan darah dan licin, dicabut dengan tangannya. Nggak bisa. Sahabat itu nyabut nggak bisa. Akhirnya ada sahabat Abu Ubaidah ini memberanikan diri minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Nushhidka ya billah ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, saya izin kepadamu, ya Rasulullah, saya izin untuk melepaskan besi yang menempel di pipimu ini dengan gigitan, dengan gigi maksudnya.
Jadi cabut tuh sama Abu Ubaidah bin Jarrah besi yang menancap di pipi Rasulullah ini dengan gigi. Ya, cabut. Kan kecil kan ya. Udah gitu dalam, keras dicabutnya, licin juga, akhirnya dicabut dengan gigi. Saking kerasnya itu dicabut, fa akhadha bi fihi faja'ala yunaddiduhu karahiyata an yu'dhi Rasulullah. Ketika digigit itu besinya dicabut pelan-pelan, Pak, supaya Rasulullah tidak menyakiti Rasulullah. Tapi ketika dicabut itu memang sangat kerasnya. Summa istala sahma bifihi fanadarat saniyata Abi Ubaidah. Ketika dicabut ternyata enggak cuma besinya yang copot, giginya copot. Gigi serinya Abu Ubaidah copot satu. Itu tadi mencabut salah satu besi yang ada di pipi sebelah Rasulullah. Tinggal satu lagi. Dicabut lagi, dia minta izin lagi kepada Rasulullah. Minta izin lagi kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mencabut besi yang menempel di pipi Rasulullah ini dengan gigi. Dengan gigitan, dicabut lagi, Pak. Pelan-pelan. Tapi pelannya bukannya empuk nyabutnya, tapi sangat keras. Kecabutlah itu, fa akhadahu faja'ala yunaddiduhu hatta istalahu. Fanadarat saniyata Abi Ubaidah al-ukhra. Kecabut lagi itu besi dari pipi Rasulullah, jatuh, dan gak cuma itu, giginya copot lagi. Jadi dua gigi serinya Abu Ubaidah itu copot. Makanya beliau itu menjadi orang yang ompong. Jadi kalau tawa itu giginya ompong karena copot. Ya udah gak tumbuh lagi, udah tua. Kalau bocah giginya tumbuh, patah, tumbuh lagi. Kalau orang tua ya enggak. Jadi copot giginya Sayyidina Abu Ubaidah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu benar Rasulullah parah, tetap sangat mengkhawatirkan kondisi Tolhah tadi. Beliau mengatakan lagi, dunakum akhakum faqad aujab. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Ubaidah, ini tolong ini sahabatmu, saudaramu ini. Sesungguhnya orang ini berhak sudah dapatin surga. Perjuangannya begitu berat, perjuangannya begitu dahsyat, maka kelak insya Allah orang ini akan masuk ke dalam surga. Maka langsung tuh, tadi kan beliau itu Sayyidina Abu Bakar mau Abu Ubaidah udah disuruh nolong Tolhah kan ya, tapi karena lihat di sini ada besi, belum didengerin perintah Rasulullah. Nah, ketika besi ini sudah lepas dari kedua pipi Rasulullah, Rasulullah perintahkan lagi nih, rawat nih si Tolhah ini, rawat. Akhirnya ya udah baru dirawat oleh Sayyidina Abu Bakar. Fa aqbalna ala Tolhah nu'alijuhu, kemudian kami bawa Sayyidina Tolhah ini, kemudian kami obatin. Wa qad asabathu bid'u asyrah darbah. Dalam satu riwayat beliau kena 10 sabetan pedang. 10 sabetan pedang. Dalam riwayat yang lain bid'un wasittun, 60 lebih. Yang di situ mencakup sabutan pedang, baina ta'natin, tusukan tombak, waramyatin, tusukan anak panah, wa darbatin, dan sabetan pedang, wa idan qad quti'at isba'uhu, dan ternyata jari jemarinya juga sudah pada putus. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah ada sekitar 60 sabetan pedang, tusukan tombak, tusukan panah, dan jari jemarinya putus, dan ditambah dengan tangannya terkena tombak. Kita kesusuban jarum sedikit aja itu nggak enak banget ya, kesusuban jarum, kesusuban apa yang biasa di kayu-kayu itu, iya sedikit itu nggak enak banget. Ini kesusuban tombak, ya. Kesusuban tombak di sini. Kalau tombak nggak mungkin setengah, paling nggak tembus di bawah tulang itu. Kalau nggak patah tulangnya. Jadi luar biasa sekali perjuangan Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah, maka sangat pantas dengan balasan yang diberikan oleh Allah, dengan pujian yang disematkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah.
Wa khilal hadhil lahadatil harajah ijtama haula Nabi sallallahu alaihi wasallam isabatun min abdalil muslimin. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar tadi sampai, Sayyidina Abu Ubaidah juga sampai, kemudian datang lagi sahabat-sahabat yang lain. Baru sampai nih bantuan ya. Bantuan yang lain baru sampai. Siapa di antara mereka? Minhum Abu Dujanah. Sampai Abu Dujanah kemarin tuh. Orang yang diberikan pedang oleh Rasulullah, yang tidak bertemu musuh di depannya kecuali ditebas sama Abu Dujana. Wa Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mus'ab. Beliau masih hidup di sini. Nanti beliau mati gugur syahid dalam perang Uhud ini, Sayyidina Mus'ab. Wa Ali bin Abi Thalib, datang lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa Sahal bin Hanif, dan Sayyidina Sahal bin Hanif. Wa Malik bin Sinan, kemudian Malik bin Sinan, walidu Abi Sa'id al-Khudri. Wa Ummu Amarah, dan Ibu Amarah, ya emaknya Amarah, perempuan, datang juga ingin membantu Rasulullah. Nama beliau Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah. Wa Qatadah bin Nu'man, wa Umar bin Khattab, wa Hatib bin Abi Balta'ah, wa Abu Talhah, dan bapaknya Talhah juga datang. Rubung udah para sahabat, Pak. Nah, kalau udah dirubung sahabat-sahabat, maka kondisi Rasulullah sudah aman. Sudah aman. Nah, nanti orang-orang kafir Quraisy ini tidak menggempur lagi. Ya, karena mereka sudah sudah bangga dengan kemenangan. Orang Islam sudah kalah. Bahkan Rasulullah udah hampir terbunuh. Meskipun sebagian mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sudah terbunuh, hingga akhirnya mereka sendiri yang memutuskan untuk mundur. Ya, mungkin itu yang sudah menjadi kehendak Allah ya. Umat Islam diselamatkan di situ. Jadi orang kafir Quraisy sudah nggak mau perang lagi, mereka mundur dari medan peperangan, udah selesai dah. Karena niatnya ingin balas dendam sudah terpenuhi dan umat Islam sudah kalah katanya. Ayo kita mundur, pulang. Jadi kalau seandainya mereka mungkin masih menggempur lagi, wah, perjuangannya lebih berat lagi. Lebih berat karena mereka posisinya lebih banyak. Ya. Sedangkan umat Islam yang posisinya lebih sedikit, persenjataannya kurang, ya, otomatis perjuangannya pun akan lebih berat lagi dalam menghadapi musuh. Al-butulatun nadirah wallahu ta'ala alam biswab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya akan diceritakan sedikit tentang para sahabat perjuangannya selain Tolha ya. Ya, selain Tolha, sahabat-sahabat yang lain akan diceritakan sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga manfaat dan semoga kita bisa memahami sedikit sirah nabawiyah. Ada yang mau tanya, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain tuh, iya. Ya, baik. Jadi panglima-panglima perang umat Islam itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini posisinya di depan, striker, paling depan. Nah, sedangkan posisi Rasulullah itu paling belakang. Nah, jadi bertolak belakang kan, jagoan-jagoannya di depan, sahabat-sahabat senior di depan, sedangkan Rasulullah paling belakang, posisi memantau, dan di belakangnya lagi ada pasukan panah. Nah itu. Jadi ketika pasukan panah sudah dibantai, mereka ngerangsek tuh. Ya, posisinya ya udah dekat dengan Rasulullah langsung. Nah, sedangkan sahabat yang di depan, yang tadi saya katakan kejadian ini begitu cepat, mulai dari terbunuhnya pasukan panah, pengepungan, kemudian Rasulullah manggil sahabatnya, dirangsek ke Rasulullah, itu begitu cepat. Sehingga ketika Rasulullah memanggil para sahabatnya, ya ibadallah halum ilayya ana Rasulullah, wahai para sahabat kemari, kumpul di sini, saya Rasulullah. Dan tujuannya itu bukan minta bantuan. Tujuannya Rasulullah memanggil sahabat itu bukan untuk minta bantuan, tapi untuk mengalihkan perhatian musuh yang sedang mengepung sebagian besar sahabat.
supaya mereka perhatiannya teralihkan menuju Rasulullah, sehingga sahabatnya di sana bisa lega. Gitu, itu tujuan Rasulullah. Jadi Rasulullah manggil sahabat bukan untuk minta bantuan, tapi untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan sahabat-sahabat yang besar ketika mendengar teriakan Rasulullah, dengar, tapi kan lama sampainya. Sehingga ketika mereka sampai tadi itu, baru sampai, kondisi Rasulullah sudah seperti itu, sudah penuh dengan luka. Gitu Bang. Jadi posisinya di depan. Ya. Iya. Abu Ubaidah. Iya. Iya. Tidak sampai ke Rasulullah, malah sampainya belakangan. Iya. Sayyidina Umar. Ya mungkin bahasannya ke Sayyidina Umar ya, fokus. Ya karena mungkin kita udah sering mendengar bagaimana kehebatan Sayyidina Umar, ya jadi kita pikirnya ya Sayyidina Umar kan orang yang luar biasa, hebat kan. Ya namun dalam posisi seperti itu, istilahnya kondisi mereka ya menganggap ya semua pasukan itu sama. Ya cuman karena memang ini Sayyidina Umar Abu Bakar adalah senior, ya diangkatlah sebagai panglima perang pada saat itu yang ditugaskan di depan. Loh kenapa Sayyidina Umar kok datang belakangan? Sayyidina Abu Bakar sampai duluan. Ya mungkin ketika mendengar atau melihat kondisi Rasulullah yang lebih tahu itu, ya mungkin Sayyidina Abu Bakar itu, sehingga langsung berbalik arah. Atau mungkin ini penafsiran aja ya, karena ya kalau namanya sejarah itu kita tidak bisa memastikan secara pasti ya. Hanya kita mendapatkan informasinya seperti itu, riwayat-riwayat yang ada. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya adalah orang yang paling pertama sampai kepada posisi Rasulullah. Ya mungkin kita bisa tafsirkan ya mungkin kondisi beliau lebih dekat, bisa lebih dekat ya meskipun di depan, atau beliau lebih duluan tahu tentang kondisi Rasulullah sehingga langsung berbalik arah. Ya atau mungkin tujuannya atau jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Abu Bakar lebih ringan ketimbang sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar, sehingga lebih lama sampai itu Bang. Jadi mungkin bisa beberapa penafsiran lah. Iya. Yang penting mereka ketika pokoknya yang kemarin udah kita bahas tuh, panglima-panglima perang ini adalah orang-orang yang di dalam pikirannya itu cuma satu, menjaga keselamatan Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, semuanya itu pikirannya itu di hati mereka hanya satu, bagaimana Rasulullah selamat. Cuman kedatangan mereka tidak bareng ya, karena posisi perang, orang ribuan musuhnya, tentunya untuk menempuh jarak kepada Rasulullah itu sangat berat. Terlebih Rasulullah sudah dikepung, otomatis berat. Kita ikut acara reuni ini pengen ke depan itu ngerangsep, padahal lagi nggak kondisi, orang cuma berdiri doang ya, orang berdiri nggak ribut nggak apa, kita jalan aja susah. Apalagi kalau orang misalnya udah di kemarin waktu demo udah dilemparin gas air mata, orang udah lari-larian, kena kita jangankan mau itu susah. Itu bisa gambarin kayak gitu. Apalagi kondisinya memang sedang perang. Merangsek itu pasti susah dan berat, dan setiap langkah yang mereka tuju pasti dihadang oleh musuh. Kita jalan gak dihadang musuh, kalau udah jutaan orang udah susah, apalagi sambil dihadang oleh musuh. Gambarannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar, rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana
عنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.